فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ilmu Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM dan yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang besar tak panggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Para hadirin wal hadirat semuanya, bersyukur kita kepadanya ya Allah pada hari ini di pagi Jumat yang merupakan hari terbaik ini kita dikumpulkan di majelis yang insya Allah termasuk majelis yang terbaik dan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan syukur kita diterima dan berbuah nikmat-nikmat yang sentiasa kita terima, yang dengannya kita selalu bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, salawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam yang telah mengajarkan kita agama ini, yang telah berdakwah dengan segala kemampuan yang dimiliki sampai akhirnya Allah berikan rekomendasi dan apresiasi bahwa beliau meninggal dalam keadaan pekerjaan dakwahnya diterima, amal ibadahnya diterima, dan Islam dalam keadaan sudah sempurna. Sehingga tidak ada yang melenceng, tidak ada yang menyimpang, dan tidak ada yang menjauh daripadanya kecuali mesti tersesat dan binasa. Oleh sebab itu, kalau menyimpang jangan jauh-jauh sekali. Kalau terasa tersesat, cepat kembali. Cari terminal terdekat, biar tidak payah untuk dijemput. Ini kalau ini salah jalan, jalan terus kan bahaya. Jadi balik ke pangkalan, insya Allah cepat dapat panggilan. Ma'asyarul kiram, nah itu yang kita lakukan sekarang ini. Mungkin kita salah Pak dia, tapi sekarang kita belajar, oh ternyata saya salah, balik lagi. Kan tidak ada masalah. Sebab kalau kita mau balik, Allah hapus yang salah, yang lama. Tapi kalau tak mau balik, ditambah salah. Yang lama tetap tulis, yang baru ditambah terus. Oleh sebab itu, tidak apa-apa salah dulu. Setelah itu kita tahu dan kembali, Allah hapus yang lama, buka catatan baru. Tapi jangan tambah hutang lagi. Itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai pada masih permasalahan yang lalu juga. Ketika ada yang katakan mungkin tidak sunnah itu dinasakh dengan Al-Quran. Sehingga kata Imam Syafi'i tidak, mesti ada sunnah lain yang menasakh. Sebab kalau ini dibiarkan, orang akan banyak menganulir, membatalkan hukum-hukum yang khusus dalam sunnah karena berdasarkan umumnya Al-Quranul Karim. Sebagaimana hari ini orang menambah-nambah amalan yang tak ada dalam sunnah berdasarkan dalil umum dalam Al-Quran. Makanya dari awal dulu lagi sahabat Nabi SAW seperti Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lainnya mewanti-wanti. Apa mewanti-wanti? Memberikan warning, Masya Allah. Ini bahasanya saya senang ini, memberikan warning, peringatan. Merah biasanya itu ya. Tulisan warningnya merah biasanya ya, Masya Allah. Bahwasanya man hajjaka bil Quran, siapa yang berhujjah kepadamu
memakai ayat Al-Quran. Fahajjahu bisunnah. Jawab dengan sunnah. Itu cirinya ahli sunnah itu. Itu cirinya ahlu as-sunnah. Jawab dengan sunnah. Apa sebab? Li'annal Qur'ana dzu wujuh. Karena Al-Quran itu bisa dimulti-interpretasikan. Bisa dimulti-tafsirkan. Karena memang yang namanya kaidah umum. Namanya kaidah umum. Ilustrasinya, sekarang kita punya undang-undang dasar. Udah lupa semua ini, gimana? Undang-undang dasar 45. Ya Pak, diulang-ulang Pak, jangan sampai lupa. Nah, andainya ini cukup, orang akan membuat tindakan-tindakan berdasarkan aturan umum ini. Maka diperlukan produk turunannya, yaitu undang-undang. Supaya apa? Jangan orang bebas menafsirkan. Sehingga ada pembatasan-pembatasan. Undang-undang juga lebih umum juga sifatnya. Ada di bawahnya peraturan. Terserah pemerintah, presiden, dan sebagainya. Habis itu dijabarkan lagi dalam aturan-aturan teknis. Dan sebagainya. Paham tuh? Jadi jangan datang orang nanti, nih aturannya. Enggak, tafsiran Anda terlalu umum. Ini ada tafsiran khusus. Nah, kalau di dunia kita seperti ini, ya, apalagi di akhiran. Karena Allah dan Rasul sudah jelaskan. Makanya jangan berbuang pada aturan umum pada hal yang bersifat spesifik, hal yang bersifat khusus. Sebagaimana hal yang bersifat khusus juga tidak bisa digeneralisir. Artinya ada aturan khusus untuk waktu tertentu, tempat tertentu, kondisi tertentu, tidak bisa juga digeneralisir untuk seluruh keadaan, untuk seluruh tempat dan sebagainya. Ini dipahami. Nah, oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah panjang dia membahas masalah ini, belum selesai juga Pak. Kayaknya berlama-lama kita dengan beliau biar kita paham, ya. Beliau katakan ketika kemarin akan lazimnya kalau tidak diikuti hadis dengan alasan dinasah dengan umumnya ayat, seluruh orang berzina kena cambuk saja, tidak ada hukum-hukum yang lain. Karena apa? Bunyinya seperti itu umum. Kemudian orang mencuri apapun kadarnya dalam keadaan apapun langsung potong tangan. Padahal ada hal-hal tertentu. Kemudian seluruh yang namanya jual beli jadi halal. Padahal dalam hadis ada ketentuan-ketentuan tertentu. Oleh sebab itu berkata Imam Syafi'i melanjutkan, kalau ada yang mengatakan ini faman qala hadza, siapa yang berpendapat seperti ini. Seperti apa? Menasakh sunnah yang bersifat khusus dengan umumnya Al-Quranul Karim dianggap bertentangan antara Al-Quran dan sunnah. Menurut Quran boleh. Misalnya menurut Quran semua yang jual beli halal. Apa alasannya? Wa halallahul bai'a. Allah menghalalkan seluruh jual beli. Lalu Nabi melarang jual beli misalnya pas azan Jumat. Ya kan? Nah, ini bertentangan dengan apa? Di masjid misalnya. Ini bertentangan dengan ayat wa halallahul bai'a. Untuk Jumat boleh dijawab nanti. Fasa'u ila zikr wa zarul bai' kan? Fazarul bai' wasa'u ila zikr afwan. Fasa'u ila zikril wa zarul bai'. Nah, tetapi jual beli masjid tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada kan? Baik. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Kemudian jual beli ikan di laut. Ada dalam Al-Quran? Di mana dapatnya? Lihat sunnah dan sebagainya. Atau menjual milik orang. Aku tidak punya, dijual milik orang. Kenapa antum jual sepeda motor saya? Wa ahallallahul bai'a. Nah, kan ada ribanya, konten. Apa? Oh, ada hadisnya. Hadis itu sudah dinasah dengan umum ayat. Nah, makanya di sini Imam Syafi'i sudah dari awal. Di sinilah Imam Syafi'i jelimetnya kaum muslimin dan muslimat. Kalau ada yang mengatakan ini
Nah, ini agak keras dia sendiri. Ya tentuan agak sedikit sabar sedikit. Biasanya Imam Syafi'i kan lafaz-lafaznya ringan-ringan ya. Dia suka hassin ibaratan, jangan keras. Nah, apa kata beliau? Faman qala misla hadza kana mu'attilan li'ammati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan pendapat seperti ini akan menyebabkan umumnya sunnah Nabi terkarantina. Karantina, tidak ada yang dipakai. Jadi pengangguran sunnah jadinya. Sunnah dianggurkan. Itu apa bahasanya? Menganggur jadinya sunnah. Karena mu'attilan. Membatalkan, mengamalkan seluruh sunnah. Umumnya sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena tak satu pun sunnah, atau hampir tak ada sunnah nanti kecuali bisa dipertentangkan dengan dalil umum. Betul jelas? Maka Imam Syafi'i katakan, orang yang berpendapat seperti ini, bahwa sunnah dinasakh dengan Al-Quran, dengan umum Al-Quran asal sedikit bertentangan, dibilang di nasakh, atau dengan agak sedikit bertentangan, nanti Al-Quran lebih tinggi derajatnya, lahirlah nanti orang-orang yang mentaktil sunnah. Dan ini terbukti. Ini terbukti. Sejak zaman Imam Syafi'i, beliau menghadapi langsung orang yang tidak mengamalkan sunnah. Dan di zaman kita ada namanya golongan ingkaru sunnah. Ada golongan ingkaru sunnah. Mereka menyebut dirinya Qur'aniyun. Orang ahli Quran. Bagus bunyinya, tapi jelek isinya. Bagus bungkusnya, namanya Al-Quran. Makanya itulah rahasianya. Ya rahmatullah. Kenapa golongan selamat itu disebut ahlu as-sunnah, bukan ahlu Quran. Jelas? Marah ahlu Quran nanti. Nah, sebab apa? Tentu masih ingat di awal-awal kita mengaji kitab ini lagi. Masih lupa atau masih ingat? Masih lupa bahwa berkata seperti Sya'bi, Makhul Syami, bahwa Al-Quran lebih membutuhkan sunnah. Masih ingat? Daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Apa sebab? Quran diamalkan tanpa sunnah tak teramalkan dengan benar. Tapi sunnah, andainya antum hafal semua sunnah Nabi, lalu diamalkan dengan benar mengikut sunnah, Al-Quran teramalkan. Jelas? Walaupun Al-Quran lebih tinggi derajatnya. Tanpa membandingkan, sama dengan mana yang lebih butuh, orang kaya pada orang miskin atau orang miskin pada orang kaya? Kayaknya orang miskin lebih butuh nampaknya. Sebab yang memelas-melas orang miskin. Betul juga ya? Tidak. Sebenarnya orang kaya lebih membutuhkan orang miskin. Satu, tidak akan disebut dia kaya kalau tidak ada orang miskin. Sebab, betul? Dia akan tidak sebut orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Kaya semua tidak ada yang miskin. Kalau tidak ada yang kaya, semuanya sama. Makanya beruntung antum, saya tidak jadi orang kaya. Sebab ketika kita duduk, dasman miskin, antum kaya. Antum butuh saya. Betul kan? Sama dengan pemerintah. Mana yang lebih butuh pemerintah kepada rakyat atau rakyat pada pemerintah? Makanya jangan sia-siakan rakyat ya. Jangan sia-siakan rakyat. Mentang-mentang ada berkuasa. Jangan zalimi mereka. Buktinya mereka butuh. Nah, dekat-dekat tahun 2024 tengoklah. Dia usap-usapnya punggung kita. Datangnya ke tempat kita. Semuanya dia butuhkan. Dan pasti akan keluar untuk kepentingan rakyat. Ya, tapi selesai, ya memang ngurus kita dari jauh lagi Pak. Kalau ngurus dari dekat nanti tidak punya waktu banyak. Paham? Maka jangan diganggu mereka. Jangan diganggu. Kita sudah pilih, ya, karena di sini kan kita yang milih kan, iya kan? Kalau dulu kan Allah yang pilih kan, sekarang kita yang pilih kan. Makanya pilihan kita tentu tidak sama dengan pilihan, betul ya? Iya, di zaman Nabi kan Allah yang pilihkan Rasul, setelah itu dipilihkan Abu Bakar. Kan rakyat tidak terlibat kan? Nah, sekarang kan rakyat yang pilih.
Makanya nikmati aja, kita yang pilih kok, pilihan sendiri. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Maka nikmati, jangan diganggu-ganggu mereka bekerja. Jelas? Sampai selesai akhir masa jabatan. Bantu boleh, ganggu jangan. Pahamnya enggak? Paham Pak? Sampai ke anak-anak muda ya. Nah, ini yang tua-tua bakal enggak akan turun juga lagi. Nah, yang muda-muda ini. Jadi bantu mereka, jangan diganggu. Sebab kita sudah pilih. Nah, agak kencong-kencong sedikit jalannya, ya datangi atau sampaikan aspirasi melalui orang yang bisa menyampaikan dengan jalur-jalur yang tepat. Nah, jangan habis-habis ini. Ini mahasiswa banyak habis waktu di jalan. Kapan dapat ilmu? Iya tak? Sehingga ilmu kurang, besok jadi pejabat. Akhirnya di demo lagi, karena hasilnya hasil jalanan juga nanti. Makanya jangan terlalu sering ke jalan, sering di lokal, sering di masjid, sering di rumah, sering di pustaka, belajar atau studi lapangan, sering kita turun ke lapangan. Kemana-mana kita ini. Nah, intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati, kan analoginya tadi, siapa yang butuh ya? Orang kaya lebih butuh pada orang miskin. Orang miskin itu apapun kerjaan bisa dia lakukan. Jangankan makan enak, makan tak enak pun dia siap. Tapi kalau orang kaya, mana bisa? Ya, kalau hujan dikit, telepon. Biasanya orang miskin atau orang kaya, Pak, hujan Pak, tolong bantu belikan. Nggak ada cerita. Pasti yang nelpon orang kaya, nelpon orang miskin. Ya tak? Pak bisa tak tolong Pak gitu ya? Nah, atau ingin bikin teh saja lah. Jarang orang miskin bilang, Pak, saya mau minum teh. Berarti yang lebih banyak kebutuhan orang kaya sebenarnya. Oleh sebab itu jaga orang miskin itu. Kalau perlu mereka sayang sama kita, bukan takut. Segan sama kita, bukan bukan benci. Sehingga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Nah, siapa yang mengatakan ini, yaitu mengatakan sunnah yang khusus itu, karena Al-Quran lebih kuat, sehingga dinasakh dengan Al-Quran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini akan membatalkan, mengarantina banyak hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qaulu jahlun mimman qalahu. Pendapat ini semata-mata kejahilan orang yang mengatakannya. Jadi ini sebenarnya kejahilan. Ya, karena apa? Jahil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana katakan jahil? Ayat itu sudah turun sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya, sah? Dan sudah disaksikan oleh para sahabat. Ternyata Nabi SAW dengan turunnya ayat tidak membatalkan sunnahnya. Tidak membatalkan sunnahnya. Kemudian datang lagi sahabat. Setelah Nabi wafat, kita lihat lagi amaliannya sahabat. Kan semakin ke ujung semakin banyak masalah timbul kan. Setelah Nabi wafat semakin banyak masalah timbul. Orang semakin banyak. Kemudian yang masuk Islam dari berbagai ras, suku dan bangsa semakin meluas. Tentu masalah semakin banyak. Ternyata mereka memahami bahwa umum Al-Quran ini tidak menasakh hadis-hadis dan sunnah yang bersifat khusus tadi. Misalnya dalam masalah perkara zina misalnya. A'adzinallahu wa iyyakum. Perkara zina. Mereka melaksanakan sunnah bukan hanya melaksanakan yang ada dalam Al-Quran saja. Paham lah? Berarti sunnah itu belum dinasakh. Atau masalah jual beli misalnya. Ada jual beli yang tidak mengandung riba, ya, tetap mereka haramkan. Karena apa? Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga seterusnya ulama-ulama fikih, para fuqaha kita pada umumnya. Kalau tak ada ayat kalau tidak ada Al-Quran, ada dalam hadis, mereka mencari dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kalau ada orang yang bilang seperti itu, dan ada memang sampai hari ini, ya kalau tidak dalam Quran kita tidak terima. Karena apa? Al-Quran lebih tinggi.
Itu sama dengan orang yang mengatakan kalau tidak ada dalam Undang-Undang 45 saya tidak terima. Karena UUD lebih tinggi. Ini keliru. Apalagi kalau ada yang mengatakan ayat-ayat undang-undang lebih tinggi daripada ayat Quran. Nah, kan ini kacau nih yang satu nih. Nah, ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat kitab suci Al-Quran maksud. Kalau dia masuk Al-Quran berarti dia sudah titik-titik atau tidak berani mengatakannya. Dia keluar dari Islam. Nah, tidak boleh kok dibilang kafir, tidak boleh, keluar boleh ya. Kalau dia memang bermaksud dengan hatinya seperti itu. Tapi kalau maksudnya dia ahli ta'wilnya, masalah ta'wilnya apa ya jadinya? Ayam megangnya dari ta'wil kayak bulut gitu. Lari sini. Nah, makanya jangan pakai ta'wil. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa hadzal qaulu jahlun mimman qalahu, ini adalah kejahilan orang yang mengatakan qala ajal. Dia katanya benar. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasabtu. Sedangkan sunnah Rasulullah SAW seperti yang telah aku sebutkan. Kapan dijelaskannya? Dalam beberapa bab yang seterusnya diulang-ulang terus. Nah, yaitu sunnah itu ada yang isinya persis sama dengan Al-Quran. Ini menguatkan. Ada sunnah yang bersifat menjelaskan makna yang dimaksudkan dari Al-Quran Al-Karim. Ada sunnah yang mengandung hukum yang tak terdapat dalam Al-Quran. Dan ini menambahkan. Dan itu semuanya tanpa kecuali mesti ditaati. Karena Allah mewajibkan kita taat kepada Rasulullah SAW. Karena taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, wa man khalafa ma qultu fiha faqad jama'a al-jahla bisunnah wal khata'a fil kalami bima yajhal. Siapa yang tidak setuju atau siapa yang menyalahi apa yang aku katakan ini, bahwa sunnah ini posisinya, ya, siapa yang tidak menyetujui atau menyalahi ini, bahwa sunnah itu punya posisi, satu, menguatkan Al-Quran, isinya sama. Dua, menjelaskan makna yang terdapat dalam Al-Quran karena bersifat umum atau mutlak, lalu dijelaskan oleh Al-Quran. Bersifat umum dikhususkan, bersifat mutlak ditakyidkan, bersifat mujmal dia jelaskan. Yang ketiga, bahwa Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah ala sahib as-salatu wassalam menjelaskan hukum khusus yang tak terdapat dalam Al-Quran. Nah, semua ini mesti diikuti, mesti ditaati, karena perintah Allah secara mutlak kita mesti taat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, siapa yang tidak menyetujui ini, kan ini ijma' para ulama Ahlussunnah wal seluruh ulama ijma' di masalah ini, ya. Nah, siapa yang tidak menyetujui ini berarti menyalahi ijma' kan? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, faqad jama'al jahla bisunnah, orang ini telah mengakumulasikan, mengumpulkan antara kejahilannya terhadap sunnah Nabi wal khata'a fil kalami fi majhal. Yang kedua, ikut-ikutan bicara pada sesuatu yang tidak dia tahu. Paham tak? Berarti orang ini tidak berilmu tentang sunnah. Kan sudah saya ceritakan, kalau tonton masih lupa. Ya, ada orang yang mengatakan sunnah saja tidak cukup beragama ini. Kan ada? Nah, berarti lupa nampak. Kalau tengok ekspresi wajahnya lupa lagi. Nah, saya ingatkan lagi. Nah, bahwa ada orang mengatakan agama ini tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran sunnah. Ini sudah dikatakan dulu oleh Ahmad bin Abi Du'ad. Ingat tuh, haji tuh. Ya, Pak Haji itu, tahu enggak? Pak Haji Ahmad bin Abi Du'ad. Nah, kita kan harus panggil Pak Haji. Nah, dia haji. Nah, ini mohon maaf apa ini? Kan haji kan Asia Tenggara aja. Jadi kalau gitu nanti Abu Jahal pun Pak Haji. Lebih sering haji daripada kita lagi. Jangan main-main, pengurus Masjidil
haram. Maka antum jangan bangga-bangga pula jadi pengurus masjid bisa menghali pengajian. Takut kita, jangan-jangan mirip-mirip dengan itu dengan Pak Haji. Nah, cuman waktu itu kan tidak ada gelar Pak Haji. Orang sana tidak ada gelar haji. Nah, kalau sudah naik haji, dipanggil haji tidak ada. Haji Dasman nggak ada di situ. Makanya sedih juga kita di sana itu. Tidak ada panggil haji orang. Awak ada sering haji, tapi sampai Indonesia alhamdulillah langsung Pak Haji. Nah, itu hebatnya kita di sini. Pandai menghargai orang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi haji siapa tadi? Pak Haji Ahmad bin Abi Du'ad. Bilang dia sama Imam Ahmad bin Hanbal. Pada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata kamu, hai Ahmad, agama ini cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kata dia. Agama ini tidak cukup Al-Quran Sunnah aja. Sesat kita. Masya Allah. Ada yang bilang, hari ini masih ada juga kan? Sunnah, sesat kita katanya. Kalau agama ini harus pakai dalil semua, payah beragama. Ya memang antum payah, sebab apa? Tidak suka yang sunnah, tidak suka yang berdalil, suka yang pakai dalil. Paham tak? Orang yang suka nelikung, lalu banyak hambatan di jalan, dibuat oleh para aparat, senang nggak dia? Hah? Senang nggak? Enggak. Apa sebab? Terhambat jalannya. Maka dia bilang susah. Misalnya di musim-musim ramai, polisi lalu lintas, bikin hambatan-hambatan supaya lancarkan jalan. Yang biasa motong-motong, yang biasa melawan arah, senang nggak? Senang nggak? Ini kayaknya suka nih motong arah. Pasti tidak senang. Apa pula Pak Polisi ini katanya? Pasti tidak senang. Apa sebab? Kebiasaannya yang buruk itu sudah terhalangi oleh aturan yang benar. Aturan yang benar. Demikian orang yang suka beramal tanpa dalil, lalu kita katakan, pakai dalil. Susah beragama pakai dalil itu katanya. Memang susah. Tetapi kalau antum ikuti justru menyamankan. Sekarang misalnya dalam kondisi ramai, misalnya sini boleh U-turn, Pak Polisi bilang saat ini enggak boleh. Apa sebab? Sebab ini akan menghambat kelancaran jalan. Antum lewat aja, ikuti. Insya Allah bisa balik di depan lagi. Nah, atau antum ada jalan pintas yang halal, ya, ikuti. Makanya semakin banyak ilmu, semakin menyenangkan dalil itu. Sebab dengan dalil kita banyak mendapatkan makharij, jalan-jalan keluar dari segala kesempitan. Tapi kalau orang yang biasa tidak berdalil, akhirnya katanya susah. Kalau beragama harus pakai dalil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sama perkataan Ahmad bin Abi Du'ad dulu, Pak Haji. Haji Ahmad bin Abi Du'ad. Mat katanya. Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili. Ya. Tahu tidak kamu, hai Mat? Agama ini tidak cukup hanya Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira apa jawaban Imam Ahmad? Antum tidak ahlu sunnah nampaknya. Imam Ahmad bilang, ya hadza ajibun amruk. Kamu ni aneh wahai Haji Ahmad. Pak Haji ya. Kamu ni aneh. Kenapa? Memangnya dulu agama ini berdiri di atas apa? Saya nanya sekarang, ketika Nabi bawa agama ini, orang-orang Quraisy punya pikiran atau tidak? Orang Quraisy cerdas apa tidak? Cerdas apa tidak? Taib, terpakai kecerdasan mereka untuk membangun agama itu? Tidak. Justru mereka sesat karena kecerdasan tadi. Yang membuat kita dapat hidayah itu iman pada Al-Quran dan Sunnah. Maka kecerdasan itu kalau digunakan seperti Ahmad bin Hanbal, seperti Asy-Syafi'i, seperti Malik, Abu Hanifah, ini hasilnya. Dapat hidayah. Tidak pernah bilang susah beragama pakai dalil. Justru mereka yang ngajar kita kalau beragama itu mesti pakai dalil. Jelas? Ini bilangnya kalau amal selalu pakai dalil, payah kita beramal katanya. Ya memang gitu tadi, suka motong kompas. Suka tidak ikut birokrasi, sim. Suka sim tembak. Ini kalau diperiksa kayaknya banyak yang sim
SIM tembak, tidak masalah lah SIM tembak, tapi jangan nembak jalan terus. Itu. Ya SIM tembak tidak silakan, tapi patuhi aturan. Ya kayaknya kalau tidak ditembak SIM-nya lambat. Karena mohon maaf, ya kita memang di kondisi yang subhanallah ya, yang kita yang pilih. Kan kita yang pilih seperti itu. Jadi seluruh birokrasi kalau tidak ditembak lambat. Makanya peluru cepat. Pakai tembak cepat. Hanya seluruhnya pakai SIM tembak. Kalau enggak siap-siap aja nunggu 3 hari berturut-turut enggak keluar-keluar kabarnya. Dulu saya enggak pernah ngurus SIM sekarang Pak. Dulu lama sekali. Sekarang masih juga? Enggak lah Pak. Nah, ada juga itu kan jarang oknum aja itu. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Boleh enggak masalah SIM tembak, enggak ada masalah Pak. Cuman jangan melanggar aturan. Marah Pak polisi itu. Apalagi kalau Pak bilang, maaf Pak saya nembak di sini karena SIM saya memang tambah kena apa Pak. Jangan ngaku-ngaku SIM tembak. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi Ahmad bin Abi Duad ini hidup di abad ke-3 Hijriyah. Sezaman dengan Imam Ahmad. Tapi dia ahli hadis enggak. Tahu sunnah enggak. Tapi punya wawasan ya punya. Kalau tanya apa definisi hadis tahu dia. Paham enggak? Al hadisu fil lughati kaza wa kaza. Syarat-syarat hadis sahih ini paham dia itu. Mungkin lebih paham dari kita. Tapi amalian dia enggak tahu hadis karena enggak biasa berdalil dengan hadis sehingga dia menyangka bahwa Al-Quran dan hadis tidak cukup dalam beragama. Maka Imam Ahmad mengatakan, ajibun amruka ya Haji Ahmad. Haji itu tambahan saya itu. Ya, paham tak? Kata Haji Ahmad itu tambahan dari saya. Imam Ahmad tidak bilang Haji. Nah, karena kita orang Indonesia terpaksa panggil Haji. Nah, tidak, kalau sepanggil Pak Haji kan naik grade-nya kan itu. Nah, supaya tuan-tuan tahu dia Haji. Jadi Haji Ahmad. Dulu di zaman Nabi itu apa yang menjadi agama ini berdiri tegak? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Cukup apa tidak? Cukup sekali. Nah kalau cukup bagi Allah, bagi Nabi dan sahabat, kenapa tidak cukup bagi kita? Jelas ya? Kalau sempat, ini orang Indonesia kan rata-rata ukuran makannya kan tidak jauh beda kan? Tambo paling banyak 10. Ya paling banyak. Kan paling banyak tambo 10 itu yang saya baru tahu itu. Ya karena ada teman cerita dia pergi ke Sumatera Barat ke Padang singgah di Lubuk Bangku tahu. Nah, jadi situ kalau tambo gratis pakai kuala tuh kan. Jadi sebelum apa tuh dia orangnya cerita langsung nih kawannya cerita langsung. Jadi pas turun nasi itu langsung bilang tambo 5. Langsung minta 5. Nah, dia bertawan bertiga tuh. Ini untuk saya aja, kalian kalau minta sendiri katanya. Jadi udah tambo 5. Rupanya tidak cukup. Minta lagi. Karena tahunya gratis tambo situ kan. Nah, minta lagi. Dan 10, orang tuh bilang nggak ada lagi cuy katanya. Jadi 10. Nah kalau sempat kita makan, dah 10 tambonya enggak juga cukup. Aneh enggak? Aneh gitu. Antum orang Indonesia apa tidak ini? Yang kedua, ada jin apa makannya? Pasti aneh. Paham kan? Nah, dulu sahabat dan Nabi cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Selamat mereka. Selamat. Mereka orang berpikir apa tidak? Orang cerdas-cerdas. Kok cukup bagi mereka Al-Quran tanpa pemikiran? Paham? Kecuali pemikiran yang menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi. Kecuali kecerdasan menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau bagi mereka cukup, bagi kita tidak cukup, siapa yang aneh? Siapa yang aneh? Kita. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ketika beramal dulu, dia merasa sulit enggak kalau ditanya dalil? Enggak. Justru mereka senang kalau tahu dah dalil. Dan mereka senang kalau ini tak ada dalil mereka tinggalkan. Nah kalau mereka senang seperti itu, kita tidak senang, siapa yang aneh? Berarti kita. Maka silakan introspeksi diri, muhasabah. Kok sahabat dulu kalau dibilang dalil senang gitu. Kalau kita kenapa dibilang dalil tidak senang? Ada masalah enggak?
Ada masalah. Dulu sahabat kita tunjukkan ini sunnah Nabi, Masya Allah sami'na wa ata'na. Kalau sekarang saya ketika diingatkan sunnah, saya bilang sunnah. Berarti ada masalah? Anda aneh. Makanya Nabi katakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Saya tinggalkan pada kalian dua perkara. Pusaka. Kalau bahasa letter lainnya amrun itu kan perintah. Perintah. Saya tinggalkan bagi kalian dua perintah. Kalau perintah kan mesti laksanakan. Siap laksanakan. Satu, kitabullah. Kedua, sunnati. Apa jaminannya? Lan tadillu ba'di abada. Kalian tak akan tersesat selamanya. Lalu ada orang yang bilang sekarang, dan itu orang-orang besar, ulama besar di tempatnya, di negaranya, jadi penasihat presiden pula, ya. Apa dia bilang? Kalau beragama ikut Al-Quran dan Sunnah saja radikal kita. Fa inna lillahi wa inna raji'un. Nabi dulu jadi rahmatan lil alamin dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Justru yang bikin radikal pemikiran yang menyimpang dari keduanya, itu yang bikin radikal. Jelas? Kecuali antum tidak percaya bahwa Nabi rahmatan lil alamin. Kecuali antum tidak percaya bahwa Nabi fabima rahmati minallahi linta lahum. Kecuali antum tidak percaya bahwa Nabi SAW menghargai darah manusia itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi kehormatan Muslim daripada Ka'bah. Antum kalau ada orang menghina Ka'bah, mengkondotori Ka'bah, gimana sikap antum? Demo seluruh dunia, sah? Harusnya kalau ada orang yang melecehkan darah seorang Muslim, harusnya demo juga seluruh dunia. Maka ini harga di mata orang yang selalu menghidupkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya siapa yang belajar Al-Quran dan Sunnah, menghidupkan Sunnah Nabi dan pemahaman As-Salafus Saleh, mustahil jadi teroris, mustahil jadi radikal. Tapi mirip keyakinannya dengan antum, sama-sama mengharamkan musik katanya. Ya Allah, antum tidak bedakan masalah fikih dengan masalah keyakinan. Terus kalau dia menghalalkan musik, saya mengharamkan musik, lalu saya mengharamkan musik, dia menghalalkan darah. Makanya ini dasar orang belajar agamanya pada orang non muslim, karena tidak boleh bilang orang kafir. Akhirnya imannya seperti orang non muslim. Akhirnya apa? Muslim baginya hantu, tapi orang non muslim baginya malaikat. Nah ini lisan-lisan beracun, na'udzubillah. Kok marah Ustaz? Enggak marah. Saya agak tersinggung sedikit antum bilang selama berdalil susah beragama. Berarti antum yang masalah sebenarnya. Sama dengan Al-Quran, hadis-hadis harus ditakwil karena tidak sesuai dengan logika. Logika antum masalah sebenarnya, bukan Al-Quran dan hadis. Sebab di zaman Nabi tidak ada mereka permasalahkan itu. Tidak sesuai pikiran, tidak sesuai logika. Memang antum kira mereka cerdas? Tidak cerdas. Hah? Boleh diukur IQ-nya. Ya. Awak ada takut ukur IQ karena takut rendah juga sebenarnya. Antum ukur IQ berapa? Tidak berani bilang. Saya tidak berani ukur, takut nanti ketahuan itu. Ketahuan tinggi. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Insyaallah enggak kan kurang dari 100 lah Pak. Insyaallah ya Pak ya. Ya, tapi kalau Bapak masih ragu, ajak saya ukur. Tapi kita berdua aja, yang lainnya kan diajak. Nanti kalah kita. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Imam Ahmad, aneh kamu nih Mat katanya. Pak Haji katanya. Kamu ini Al-Quran dan Sunnah itu cukup bagi sahabat dan Nabi. Cukup bagi tabi'in. Cukup bagi para a'immah. Bagi antum enggak? Enggak cukup. Berarti antum ada masalah. Dan Nabi ingatkan, kalau kalian pegang keduanya dengan baik, kalian tak sesat. Tiba-tiba antum bilang, kalau Al-Quran dan Sunnah saja jadi radikal. Orang radikal sesat apa enggak? Sesat. Antum pernah berniat jadi radikal? Nengok orang nak bantai aja. Nengok orang tak sependapat dengan kita, mau geram gitu ya? Enggak lah. Justru kita kasihan. Beda geram dengan
Kasihan, kalau kasihan kita berusaha nak menyampaikan. Ini kalau diamalkan terus, takut kita sia-sia. Nah, tolong izinkan saya menyampaikannya. Pasalnya apa? Karena kita setempat, kita saling kenal, kita senegara, kita sebangsa. Maka saya tidak mau antum itu sia-sia. Sah? Apa kok sia-sia kamu bilang katanya? Iya, ini dari Nabi, ini dari wali. Coba kita pikir baik-baik. Mana yang tinggi lagi derajat wali atau Nabi? Pasti Nabi. Kalau gitu, amalan Nabi pasti diterima atau tidak? Pasti. Amalan wali? Belum tentu. Dia bilang keyakinan saya, wali diterima, Nabi enggak. Kan masalah gitu. Kalau itu, enggak kita tinggalkan. Tentu minta alasan, dalil lagi. Kamu jangan minta dalil. Itu masalah gertaknya. Agama kalau berdalil payah katanya. Itu lagi alasannya. Apa sebab? Jangan enggak ada dalil. Sama dengan orang minta sumbangan ke kita. Ini sebentar-bentar sumbangan. Sah? Karena duit enggak ada lagi. Cuma kalau orang yang duitnya, pendapatannya sebulan 1 miliar, orang minta 20.000 cuma sumbangan bulanan. Risau nih ya. Saya ulang kembali. Awak yang pendapatan 20.000 sehari. 20.000 kadang sebulan payah pula. Tiba-tiba Pak RT bilang iuran uang keamanan 25.000 sebulan. Uang sosial 15.000, uang sampah sekian. Akumulasi 60.000 misalnya. Ini Pak RT ini cepatlah berhenti. Ini katanya apa sih? Awak pendapatan segini dia minta ini. Makanya risau. Sama dengan orang yang tidak berilmu juga tentang sunnah. Sebentar-sebentar orang bilang sunnah. Hanya dia ketakutan. Akhirnya ngadu kepada orang yang sedikit-sedikit tahu tentang sunnah. Tapi tidak mau peduli dengan sunnah. Itu Pak RT itu sunnah-sunnah terus katanya kan. Gimana caranya? Aman tuh. Saya kan tahu juga sedikit sunnah ini. Tidak mesti semuanya pakai sunnah. Akhirnya dia cari jalan untuk menjatuhkan Pak RT ini. Akhirnya naik RT baru yang tidak kenal sedikit pun sunnah. Itu masalah. Jadi ada orang yang tahu juga tapi provokatif, tidak mau peduli. Kan sudah bilang semalam tuh. Sesat itu karena 2 hal. Karena nggak tahu dan karena tidak mau tahu. Orang sesat tidak tahu itu lebih dikasihani. Tapi yang sesat karena tidak mau tahu. Kalau bahasa kampung gitunya, codiok tidak bisa diikuin. Bongak tidak boleh diajau. Itulah payah kita tuh. Cerdik tak bisa diikuti. Apa sebab? Lain ilmu, lain dikerjakan. Lain yang diketahui, lain pula yang diamalkan. Berarti kan dia tidak bisa diikuti. Anak kita tegur, marah pula. Jadi lo aja oleh. Belum lahir nenek kamu saya dah hafal nih katanya. Ini awak pula kan masukkan dalam perbuatan. Awak nenek awak tidak tahu apa kan? Ya terpaksa menyerah kita. Nenek awak tidak ada belajar agama kan? Nenek kita boleh jadi sasaran pula. Kalau bantah sebut nenek kan angkat tangan kita. Yes, kalau nenek apa? Bantah dia libatkan nenek. Antum angkat tangan kita. Apalagi nenek moyang. Antum menyesatkan nenek moyang semua. Itu angkat tangan kita. Enggak, kita enggak menyesatkan. Cuman yang hak itu harus hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena kena kasihan bukan karena geram. Makanya harus dibedakan antara geram dengan kasihan. Cuman memang orang yang enggak suka itu enggak ada yang bagus nampak sama kita. Itu masalahnya. Jelas? Udah jelas selesai kita. Ya, kan enggak mesti tuntas. Kan saya enggak nanya tuntas, enggak. Jelas? Jelas alhamdulillah. Selesai dulu sampai sini aja dulu. Berarti kalau ada orang yang mengatakan itu berarti kata Imam Syafi'i mengumpulkan 2 hal. 1, jahil terhadap sunnah. 2, ikut-ikutan bicara padahal bukan di bidangnya. Cukup? Cukup alhamdulillah. Bapak kalau nak pulang tuh cukup. Enggak beda mahasiswa, ayahnya mahasiswa sama kayaknya. Kalau sudah akhir waktu cukup, jelas. Ada pertanyaan? Enggak ada. Habis itu setelah kajian, setelah kuliah baru ngikut. Ustaz nak tanya gitu. Terima kasih, mohon maaf karena memang masing-masing kita ada tugas SH ya, sopir harian bagi ini.
Terima kasih dan Mas. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Ramadan, saya lupa lagi nih. Ramadan? Maksudnya? Hari Kamis? Enggak. Itu contohnya enggak berdalil. Ya kan belum ada dalilnya, belum nampak hilal, jadi terjadi khilaf. Enggak, maksud saya kajian subuh Jumat ini masih jalan hari Ramadan. Jalan kayaknya ya, katanya. Enggak ada nasnya, belum ada nasnya. Kalau enggak salah kemarin panitia katanya jalan terus. Tapi apakah tematik atau ini, wallahu alam. Ya, insyaallah. Tahun lalu ya. Berarti belum dinasakh. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.